Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herian. Kini saya ingin bahas tentang bahayanya hasil survei politik. Nah, ini perlu kita pahami. Karena ya kalau kita tidak hati-hati dalam hal ini, ini bisa menentukan bahkan hasil pemilu itu nanti gitu guys. Jadi jangan salah ya, walaupun kayaknya sepele atau remeh-temeh nih ya, hasil survei politik lembaga-lembaga survei itu bisa membuat menangnya suatu calon tertentu. Nah, bagaimana ceritanya? Jadi begini, ini pengalaman saya ketika saya masuk ke TPU, kotak bilik suara ya. Nah, jadi kita perlu tahu ya, ketika kita waktu kemarin pemilu Pilpres 2019, itu kan banyak sekali yang kita pilih. Bukan hanya calon presiden dan wakil presiden, tapi juga kita milih juga salah satu lupa saya calon wakil daerah juga gitu kan, DPD dan segala macamnya. Nah, itu ada beberapa kertas suara yang kita coblos gitu kan. Nah, kalau capres dan cawapres waktu itu kan simple, hanya dua pasangan. Jokowi Maruf Amin dengan Prabowo Sandi. Nah, tapi yang ribet kayak DPD ini guys, yang DPD ini, karena ada banyak situ kan, ada fotonya, ada di partai mana gitu kan, ada juga kalau DPD itu cuma ada fotonya, tapi tidak namanya nggak ada dari partai mana gitu kan. Nah, jadi waktu itu, jadi ketika saya masuk ke TPS itu ya, ke TPU ya, tempat pemilihan umum itu, saya masuk ke bilik, saya agak lama dan agak sedikit bingung ketika menentukan siapa di calon DPD yang paling susah ya, karena DPD itu tidak ada partai, tidak ada apapun itu, jadi agak susah bagi saya untuk memilih gitu kan. Lalu yang saya lakukan adalah saya melihat, saya pengen lah, ketika saya itu adalah pemimpin itu harusnya adalah, saya adalah orang yang realistis ya, saya nggak penting berapa populer dia, nggak, saya bukan melihat kepopuleran ya. Tapi saya lihat bagaimana dia itu kira-kira nih, karena saya tidak pernah melihat dia kampanye, nggak pernah melihat pikirannya gitu kan, karena mungkin kurang banyak nonton, kurang banyak cari berita, tapi yang saya temukan begitu, saya kurang informasi tentang siapa calon yang ada di DPD ini gitu kan. Nah, saya pengen yang soleh, yang taat beragama, yang tentu dia akan menerapkan kebijakan nanti itu ya, akan berpihak kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah SWT gitu kan, karena saya seorang muslim gitu. Karena itu akan pastikan, saya rasa akan membawakan manfaat bagi rakyat gitu kan. Nah, jadi saya milih kira-kira siapa sih gitu kan. Nah, tentu saya akan susah sekali gitu. Nah, akhirnya saya menentukan ini kayak orang kayaknya nih, ini orangnya kayaknya soleh ini, atau nih dari wajahnya saya yakin nih ini kayaknya jujur. Nah, jadi hanya begitu saja guys, jadi betul-betul buta gitu kan. Nah, lalu saya pilih lah siapa samanya, waktu itu saya lupa, saya nggak tahu itu pilihan satu benar apa tidak gitu kan. Nah, mungkin ada orang lain ya yang milih karena populer. Oh, ini kayaknya ini di antara yang banyak ini. Waktu saya juga sebenarnya begitu guys, kepikiran gitu juga kan. Mungkin ini yang paling populer itu. Nah, ada juga gitu. Jadi ada dua pilihan saja gitu. Kira-kira siapa sih yang, kalau ya kita idealis ya, kita nggak nengok popularitas, karena kita yang penting adalah karakternya, sosoknya siapa gitu, bukan berapa populer dia. Misalnya kita pilih presiden dari artis ya, artis kurang populer apa coba? Misalnya artis kayak, maaf ya, Om Deddy Kobuzer misalnya, itu sangat populer sekali. Dibandingkan dengan sosok presiden kayak misalnya ya, kayak ya presiden yang udah yang capres sekarang lah. Karena ini presiden, saya kan pilih capres sekarang ini, bukan Deddy Kobuzer misalnya gitu kan. Meskipun dia lebih populer karena dia artis gitu kan. Nah, jadi tapi ada juga orang yang pengen seperti itu, artis yang, makanya artis itu mudah juga menjadi menjadi pemenangan di pilkada atau apapun itu kan, artis kan. Jadi ada tipe dua orang, ada dua tipe orang gitu. Satu yang memilih karena popularitas, satu lagi memilih karena sosoknya. Nah, jadi kalau kita ngomong tentang lembaga survei politik, berarti kan itu adalah bukan sosoknya, tapi adalah seberapa populer dia. Makanya dikasihkan dengan persen. Siapa yang dipilih publik untuk jadi capres cawapres gitu kan. Kalau kita ngomong tentang capres cawapres nanti di tahun 2024. Jadi seberapa populer dia di mata publik. Berapa persen orang pengen milih dia. Jadi itulah tingkat popularitas gitu kan. Seberapa populer dia gitu. Sehingga publik mau milih dia gitu kan. Karena orang kan nggak semua gini guys ya, nggak semua orang itu
ada waktu atau sempat untuk menonton sepak terjang. Track record itu nggak semua orang. Ada juga orang-orang nggak peduli, hanya sekitar lalu gitu kan. Gini kan para capres cawapres ini kan tentu punya kiprah yang bisa kita baca di media cetak, elektronik maupun ya elektronik itu kayak di TV atau di internet. Nah, itu nggak semua orang memperhatikan itu. Ada orang-orang yang cuek-cuek saja gitu kan. Ada juga orang memperhatikan bahwa siapapun nanti pemimpinnya gitu-gitu aja gitu kan. Jadi inilah orang-orang yang akan berbahaya nanti akan memilih calon berdasarkan popularitas. Nah, dia biasanya main-main gampang aja tuh. Siapa sih yang disurvei paling teratas hasilnya, dia akan milih itu. Main simple guys. Karena dia nggak sempat melahap data-data yang ada di lapangan. Oh bagaimana nih sosoknya, integritasnya, track recordnya nggak sempat gitu kan. Karena nggak semua orang juga concern ke politik. Nggak semua orang concern ke politik gitu. Nggak semua orang idealis. Kayak saya misalnya. Nggak semua orang. Ada orang yang udah kayak saya kan memang betul-betul concern sama politik. Karena politik ini adalah bentukan anak bangsa. Tapi nggak semua orang begitu. Ada orang-orang yang cuek saja, yang penting nyoblos deh, siapapun itu ya. Dia main simple aja. Siapa yang terkenal contohnya di hasil survei, dia akan pilih itu. Nah ini berbahaya. Karena ada begitu banyak orang seperti itu. Ya, orang-orang yang tidak melihat, tidak sempat atau tidak mau, atau cuek terhadap apa yang disajikan, data yang real dalam artian track record orang ini, bagaimana cara dia bicara, bagaimana cara dia menyampaikan gagasan, itu nggak banyak gitu. Ya terutama maaf ya para yang mungkin ya yang masih kekurangan keterbatasan akses internet, akses waktu karena begitu sibuknya bekerja dia entah di sawah, entah di laut gitu kan, entah mungkin dia sibuk yang lain lah gitu kan, intinya nggak sempat mengikuti berita politik kan itu kan para capres cawapres kan kadang-kadang banyak juga tuh kayak kemarin beberapa di ACTV mengadakan kayak debat-debat itu kan mereka nggak semua orang sempat nonton guys atau mau nonton gitu. Sehingga nggak tahu nih isi gagasan kepala orangnya apa gitu. Nah, orang-orang seperti ini akan lebih cenderung memilih data yang gampang. Itu apa? Hasil survei. Oh, ternyata survei ini memenangkan misalnya Prabowo itu 48%. Ganjar 47%. Ini cuma 40%. Nah, berarti Prabowo aja deh atau Ganjar gitu kan. Nah, itu berbahaya. Maka kalau saya pribadi ya, saya tidak mau membuat lembaga survei seperti itu, saya nggak mau. Kecuali kalau survei lokasi bisnis yang seperti saya buat di video sebelumnya, itu memang relevan karena ada kepentingan. Ketika saya mau berbisnis, saya tentu pengen lokasi ini tahu lokasi ini ramai apa tidak, menguntungkan apa tidak secara bisnis. Nah, kalau saya sewa lembaga survei, yang memang itu data tidak saya buka ke publik, data itu saya pribadi. Karena kalau bahaya kalau saya buka publik nanti kan orang akan rame-rame nih. Oh itu kata lembaga survei ini. Coba Anda bayangkan kalau saya pengen survei lokasi bisnis. Lalu saya orang lembaga surveinya boleh untuk mengumumkan ke publik. Nah, itu kan berbahaya bagi saya. Kenapa? Ketika diumumkan rupanya hasilnya bagus, orang tentu membaca kan, gratis lagi gitu kan. Wah ini bagus ini untuk lokasi bisnis nih. Mereka baru berbondong-bondong ambil daerah itu. Padahal saya udah lebih duluan untuk di situ rencananya kan, itu berbahaya nih guys. Makanya survei lokasi bisnis itu kan pribadi antara kita sama survei aja gitu, orang nggak boleh tahu data itu. Nah ini kan tidak, lembaga survei politik ini data diketahui publik, nah itu berbahaya guys. Karena ada banyak di sana luar sana tuh orang-orang yang begitu. Kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Mungkin mereka sudah antipati dengan politik, mereka berpilihan negaranya gini-gini aja kok, siapapun presidennya tetap aja orang ada banyak kelaparan, banyak yang putus sekolah segala macam gitu kan. Ada orang-orang yang antipati terhadap politik. Mereka nggak tahu begitu pentingnya politik gitu. Ada juga orang-orang nggak peduli atau memang mereka begitu sibuknya nggak sempat. Kan kalau kita mau bener ya, kalau kita mau bener memilih ya, kita kan harus ikuti dengan detail, harus fokus gitu. Nggak bisa setengah. Ikuti track record para calon ini, ikuti gagasannya bagaimana. Nah itu kan nggak investasi nggak sedikit. Kita perlu meluangkan waktu banyak untuk itu. Ya kayak kalau kita pengen data dari medsos ya kita harus siapin data banyak karena itu kan kadang bukan hanya tulisan tapi juga banyak video. Bagaimana dia debat 1 jam di channel ini misalnya atau di siaran TV ini. Ya kalau syukur-syukur di TV kita gratis. Cukup beli TV saja gitu sama antena gitu kan. Tapi kalau di internet gimana? Tentu harus bayar data. Dulu lagi waktunya, punya waktu nggak untuk nonton itu. Nah itu kalau bener kan harus begitu. Biar kita tahu betul nih siapa calonnya. Tapi kan nggak semua orang begitu guys. Ada orang-orang yang daripada begitu aku lebih penting lagi kerja. Karena ini jelas hasilnya. Jadi dia tuh langsung dapat langsung itu juga.
langsung berdampak di diri dia. Padahal politik berdampak juga meskipun mungkin ya langsung gitu kan. Nah, intinya adalah ini berbahaya menurut saya. Ya, survei-survei gini berbahaya, akan menggiring opini publik sehingga orang-orang yang di luar sana yang banyak itu yang tentu jumlahnya banyak yang tidak sempat untuk mengikuti seperti apa sosok-sosok yang bakal dipilih nanti ya. Contoh kayak DPD saya nggak sempat itu. Saya saja yang melek politik ya guys ya, yang selalu ikuti berita politik tentang saya nonton itu gagasan-gagasan para capres dan segala macam itu. Saya masih kecolongan di bagian DPD-nya. Karena saya cari data di mana para dewan para calon DPD ini untuk menyuarakan gagasannya di mana saya dapat datanya, kan susah. Nah, itu aja masih bisa kecolongan di situ. Nah, apalagi orang-orang yang memang tidak sempat sama sekali, coba. Nah, itu berbahayanya. Makanya saya katakan ya, hendaknya kalau mau bagus negara ini ya, hendaknya lembaga survei jangan pernah lembaga survei itu jangan pernah diadakan untuk membuka data ke publik, jangan. Data itu hanya dilakukan untuk si pengguna data. Siapa? Ya orang-orang ke partai itu. Jadi misalnya gini nih, saya adalah lembaga survei. Nah, saya tidak akan pernah mengumumkan itu survei politik saya itu ke publik. Saya akan buat aturan bahwa survei ini hanya untuk pengguna. Nah, makanya saya tinggal dekati itu orang-orang yang mana kepentingan. Misalnya calon Ganjar, Prabowo sama Anies, saya dekati ketiga-tiganya. Mau nggak? Saya tawari, saya ada jasa nih survei. Saya akan mensurvei Anda bertiga, Anda mau nggak biayain? Nah, personalnya nanti saya akan umumkan pada itu baru fair. Publik nggak tahu, karena publik karena takut nanti ada penggiringan opini guys gitu. Nah, jadi gini loh, sama kayak logikanya sesuatu yang salah pun kalau sering-sering ditampilkan itu kan menjadi kebenaran. Nah, ini berbahaya kan, survei itu sering kali dilakukan ya kan, per ini sampai ini, nanti nggak lama bulan depan ada survei lagi, jadi tiap waktu itu publik akan digiring gitu kan. Orang-orang yang bahayanya adalah bukan kita ini tidak akan berpindah guys. Kita tidak melihat hanya orang-orang idealis, tidak akan berpindah hanya kalau lihat populer saja, tidak melihat angka survei, enggak. Tapi ada orang-orang di luar sana yang mereka tuh hanya ya begitu saja, lihat survei apa yang paling tinggi nih, itu kita pilih nanti, gitu. Ada orang itu banyak di luar sana. Mereka nggak sempat, nggak melek politik juga iya, malas mengikuti politik, malas tahu tentang politik. Mereka tahu beres saja, yang penting hasil cepat dan gampang aja. Artinya hasil survei ini menang, dia yang milih itu. Nah, itu guys, itu berbahaya sekali. Jadi ini berbahaya sekali, ya kan? Jadi orang-orang nanti yang tidak kompeten, yang tidak berintegritas malah menang, nanti itu yang berbahaya. Malah mereka nanti pimpin bangsa ini kan berbahaya. Makanya kalau saya pemerintah, saya akan buat aturan baru, yang mana lembaga survei tidak boleh mengumumkan hasilnya ke publik. Hanya boleh mengumumkan kepada yang berkepentingan aja, yaitu siapa yang menggunakan data itu, ya kan? Nah, publik bagaimana? Ya nggak perlu tahu siapa yang akan menang pilpres, nggak perlu tahu. Kenapa? Karena berbahaya, nanti akan jadi penggiringan opini guys. Apalagi orang-orang yang tadi saya katakan itu, yang bukan, yang tidak idealis, yang hanya melihat data mentah ya, data saya katakan data asalan lah, yang tidak melihat kayak saya betul-betul nih sosoknya harus ini kriterianya gitu, enggak. Nah, itu perlu diwaspadai guys ya. Makanya untuk kebaikan negeri ke depan ya, kita berharap kebijakan tuh ya ubahlah itu aturan itu ya. Jangan lagi lembaga survei itu memberitahukan hasil surveinya pada publik, karena itu takutnya akan jadi penggiringan opini ya. Itu yang perlu kita waspadai ya, sehingga nanti kan orang-orang yang tidak punya kapabilitas, tidak punya kompetensi akan memenangkan pertarungan ini, karena sudah tidak fair di awal gitu kan. Coba bayangkan ya, kalau terus menerus lembaga survei mengumumkan sosok tertentu ya dimenangkan terus gitu kan, padahal di lapangan berbeda terbalik 180 derajat, yang ramai malah yang dikatakan kalah di hasil survei. Itu bagaimana ya? Apalagi kalau kita lihat track record atau ya dari sisi kompetensinya kalah yang dimenangkan oleh survei ini, gimana coba kalau mereka memimpin? Akan berbahaya bagi negeri ini guys. Makanya
Kalau orang-orang idealis kayak kita ini aman-aman saja gitu kan. Tapi bahaya di orang-orang yang tidak idealis, orang-orang yang tidak melek politik, yang tidak peduli dengan politik, atau orang-orang yang memang mau ya itu adalah ya tidak peduli ya mereka tuh cuma lihat hasil mentah saja gitu. Siapa yang menangkan survei itu yang saya pilih gitu kan. Karena dia lebih populer logikanya gitu kan. Dia mereka ini anggap bahwa rakyat itu lebih banyak milih orang ini, makanya surveinya tinggi gitu. Nah, itu berbahaya guys. Akan berakibat nanti resultan T atau hasilnya adalah negeri kita dipimpin oleh orang-orang yang tidak kompeten. Karena kita butuh orang-orang idealis ini guys, orang-orang kayak saya ini ya, bukan saya ini apa, maksudnya orang-orang kayak kita ini dibutuhkan. Karena kita butuh semua itu idealis, tapi sayangkan tidak semua orang bisa begitu. Karena kurangnya waktu, kurangnya kepedulian dan segala macam gitu kan. Dan itu perlu penyadaran agar semuanya mulai politik dan mau menginvestasikan waktunya untuk meneliti siapa saja yang calon yang bakal memimpin mereka. Karena ini penting bagi kehidupan bukan hanya mereka tapi juga masyarakat rakyat luas gitu. Jangan hanya berpikir tentang diri mereka sendiri, tapi juga pikirkan bagaimana nasib saudara-saudara mereka sebangsa dan senegara. Gimana kalau dipimpin oleh pemimpin yang seperti yang ini, yang tidak kompeten dan tidak berkualitas, guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, guys, bahas tentang berbahayanya lembaga survei ini ya, hasil survei ini kalau disampaikan ke publik. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.